Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya di channel Understand Kicker. Kali ini kita akan mencoba mengembangkan apa yang dinamakan jamur jakaba yang saya dapatkan tanpa sengaja. Nah, ini namanya Wahyu 2.1 atau Wahyu 2-in-1, yang pada awalnya saya membuat mengembangbiakan bakteri, maksudnya dari berbagai macam serasah dan perakaran tumbuhan. Ada dari bambu, dari nangka, dari pinus, akar pisang, dan satu lagi apa kemarin saya ambil, lupa yang satu. Nah, seperti yang saya bilang pada video sebelumnya, bahwa saya mendapatkan jakaba tanpa saya sengaja membuatnya. Kali ini saya perlihatkan dari 5 isolat bakteri yang saya buat, 2 diantaranya ini menghasilkan jamur di dalamnya. Nah, untuk kali ini yang ini dari serasah daun nangka dan sedikit perakarannya, ini terlihat tanah-tanah dari galiannya. Kemudian yang ini dari perakaran bambu juga beserta tanahnya. Ini ya, bisa dilihat. Nah, di sini tumbuh jamur jakaba. Nih lagi. Ini sudah saya jelaskan kemarin prosesnya gimana di video saya sebelumnya. Yang kali ini kita perbanyak bambunya ini yang sudah umum, yang sudah lumrah orang lakukan. Nangkanya akan saya simpan dulu sampai dia berkembang, akarnya memanjang. Karena ini bambu ini sudah panjang, ada yang 1 sampai ke bawah sini, sampai sekian. Oke, kita persiapkan dulu bahan-bahannya ya. Ini kita sebut saja sebagai biang jakaba. Kontainer tempat nanti kita membuat. Ini adalah dedak yang sudah saya rebus dan sudah saya dinginkan. Kemudian juga air leri ini tidak harus baru, ini sudah lama saya kumpulkan pelan-pelan. Kemudian wadah nanti untuk menyaring si jakaba, dan kita bersihkan di sini dengan air mengalir, bukan dengan air PDAM ya, air mengalir tapi tidak air PDAM. Jadi air konsumsi yang ada di tempat kami, di desa kami, itu berasal dari sumber mata air tanpa diberikan ekapurit seperti pada air pam atau PDAM. Nah, perlu diketahui juga pada air sumber yang semacam ini, yang nanti akan saya pakai untuk mencuci jakaba, itu potensi salmonella dan E. coli, bakteri-bakteri tersebut masih cukup besar karena tidak ada campuran kapurit. Namun demikian, kita gunakan itu karena tidak mengandung klorin, lebih baik, dan untuk menjaga keamanan si jamur jakaba tidak mati, tidak kering. Oke, demikian. Ini saya potong dulu, saya keluarkan jakabanya, nanti saya cuci. Jadi maaf, saya cut dulu videonya, nanti saya lanjutkan di proses pengambilan jakaba dan pencuciannya. Mohon bersabar. Baik rekan-rekan, kita kembali ya. Ini tadi sudah saya potong tutupnya pakai gunting. Nah,
nanti saya ganti. Nah, ini jakabanya yang saya maksud. Seperti ini ya, ada sedikit. Ini yang akan kita ambil, ini yang akan kita ambil. Jadi ini dan ini ada yang berwarna oranye juga, ini semacam oncom. Nah, ini ya, ini yang kita ambil nanti. Oke, langsung kita ambil saja. Siapkan wadahnya tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ya, cakapannya sudah ada yang panjang aja. Ininya, akarnya. Alhamdulillah. Ya Rahman ya Rahim. Ya, kita taruh sini, kita cuci dulu. Ntar ini nanti kita ganti tutupnya, tetap menggunakan kain agar oksigen bisa masuk bebas, namun tidak membawa bibit penyakit lain. Oke, sekarang kita cut dulu sebentar, kita menuju ke proses pencuciannya. Sekali lagi, airnya dari keran jangan dibuka terlalu kencang. Jangan membuka air terlalu kencang, nanti saya khawatir si jakaba ini hancur dihantam oleh derasnya air. Oke ya, baik, kita cuci, kita cut dulu. Oke, baik sahabat tani sekalian, saya sekarang sudah berada di keran tempat air yang akan saya gunakan untuk mencuci jakaba. Ini tadi sudah saya ambil daun ini ya, daun bambu yang nyangkut juga di situ. Dan ini sisanya setelah saya ambil, kita cuci semacam ini. Kotorannya sampai keluar itu. Oke, cukup, jangan dibuat hancur. Yang penting tanah yang tadi ada di isolat saya tidak ikut. Oke, kita tiriskan, matikan air. Jangan lupa, air adalah emas bening bagi kehidupan. Hargai air, hargai tanah, Anda akan diberi kehidupan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kita lanjut sekarang ya, melanjutkan ke prosesnya. Kita cut dulu. Baik, sekarang kita lanjut ke tahap berikutnya, sahabat semua. Kita masukkan dedak, yang usahakan waktu mendinginkan dedak yang direbus itu ditutup kain seperti ini. Ditutup kain sampai dia dingin, jangan dibuka. Bukalah ketika akan Anda pindahkan ke kontainer yang akan digunakan untuk mengembangbiakkan jakaba. Cara bersih menghindari kuman masuk seperti ini saya dapatkan dari Bapak Irsyadul di channel ensiklo.com yang ada juga di YouTube. Terima kasih Bapak Irsyadul telah memberi ilmu yang bermanfaat. Saya sudah berusaha untuk sesteril mungkin sesuai kemampuan saya. Tadi sudah saya saput dengan alkohol tangan saya juga. Ini juga sudah saya cuci bersih. Buat rekan-rekan, kita usahakan ya, kita mengikuti cara-cara yang benar dalam sistem proses biologi. Jadi biologi menghendaki sterilisasi, maka kita lakukan itu. Baik, kita buka dulu. Sekarang kita masukkan ke kontainer ini. Bismillahirrahmanirrahim.
saya goyang-goyang dulu dedaknya biar ikut nanti. Maaf ya, bekerja sendiri, tangan cuma satu pegang kamera, jadi saya mungkin videonya kurang bagus nanti, nggak masalah, yang penting nyantol apa yang disebut dengan caranya. Jadi kita jangan terpaku dengan satu cara, satu metode, kita harus cari metode lain, kita bandingkan mana yang lebih bagus, mana yang lebih higienis. Itu memungkinkan kita memperbesar peluang keberhasilan kerja apa yang kita dapatkan. Baik, setelah itu kita perlu menambahkan air leri sebanyak 2 liter. Ini tergantung Anda punya berapa ya, saya nggak harus 2 liter enggak. Ini jadi total air yang dikonsumsi ini ada 3 liter, tadi 1 liter saya gunakan air biasa yang untuk merebus dedak sampai mendidih. Kemudian sekarang saya akan tuangkan 2 liter lagi. Ini 1 liter pertama air leri. Oke, 1 liter pertama air leri masuk, 1 liter kedua, air leri ini juga sumber makanan, karbohidrat, dan juga ada bakteri yang baik di dalam larutan air leri. Jadi kita memperkaya dengan itu. Tujuan saya membuat Jakaba ini adalah memiripkannya, mendekatkannya kepada MKP, monokalium dan fosfat. Kita masukkan ya. Oke, dimana sebentar ya, saya cut dulu. Baik, untuk bahan berikutnya, karena saya dengan tujuan untuk mendapatkan mirip MKP, maka saya tambahkan ini. Belum lagi saya saringnya. Ini tapi sudah cukup lama sekali saya buat. Kenapa tidak saya saring? Karena belum terjadi pembusukan yang optimal. Masih ada yang belum hancur nampak ya. Jadi kalau sudah oke, ini tadi setelah kita cuci sudah semua masukkan bahannya. Mohon maaf ya, videonya terpotong karena nggak tahu, tiba-tiba saja tidak terekam dan baru saya sadari setelah selesai. Jadi begini tadi, dedak yang sudah saya rebus itu dengan air volume 1 liter. Saya biarkan dingin, saya tutup kain agar tidak masuk pengaruh dari luar. Kemudian saya masukkan ke kontainer ini. Saya tambahkan air leri 2 liter sehingga air menjadi 3 liter. Berikutnya, saya menginginkan kualitas Jakaba yang mendekati, tidak mirip, mendekati MKP. Jadi saya tambahkan ini POC
fosfat, dan satu lagi POC kalium, dengan perbandingan 3:1 bisa dipakai, dimana fosfat 150 mili sedangkan kaliumnya 70-80 mili. Ini berdasarkan perhitungan bahwa di dalam MKP terdapat fosfat 52%, sedangkan kalium 34%. Mudah-mudahan sukses, dan ini Jakaba sudah masuk. Mohon maaf tadi kalau nggak kerekam ya, cuma mudah-mudahan proses membersihkannya dan mengambilnya tadi terekam. Nah ini karena ini sudah selesai, saya mohon maaf sebelumnya. Jadi ini hasil akhirnya, kemudian kita tutup. Nah, dan kita beri karet nanti. Baik, ada gangguan lagi ya. Ya, gangguan-gangguan sedikit semacam inilah yang bisa bikin berhentinya proses recording. Oke, sekarang sudah kita tutup dengan kain. Kita double ya kainnya. Nanti kita tutup dengan kita ikat dengan karet ban bekas. Oke, buat petani-petani di Indonesia, di negeri yang saya cintai, Nusantara, bumi putra tercinta. Jadi jangan pernah putus asa untuk menjadi seorang petani. Kalau Anda putus asa jadi petani, gunakan ijazah Anda untuk melamar jabatan manajer di perusahaan. Kalau Anda tidak diterima di sana sebagai manajer, pulang kampung, angkat cangkul lagi. Demikian metode yang saya sampaikan di sini. Metode itu ada banyak macam. Jadi jangan terpaku dengan satu metode saja. Metode saya Anda pakai, metode lain tidak Anda pakai, itu tidak benar. Anda harus membandingkan banyak metode, semua ada di YouTube, itu tinggal cari. Tapi pakai metode yang lebih relevan di akal sehat seorang petani. Oke. Nah, untuk prosesnya ini bagaimana supaya kita steril mendapatkan apa yang kita inginkan, sukses, saya pelajari dari Bapak Irsadul siapa ya panjangnya, nah di nsiklu.com channel YouTube-nya. Orang ini memberikan penjelasan enak banget, mudah dicerna, tidak pakai bahasa yang sulit. Jadi metode itu ada banyak. Pakai metode yang bisa Anda pahami, bukan metode yang bisa Anda lihat dan Anda dengar tapi Anda tidak paham, percuma. Seperti Anda membaca koran, kowar-kowar jadi provokator, sampean tidak tahu, tidak paham makna koran yang Anda baca itu tadi. Begitu, kita sebagai seorang petani harus cerdas, harus paham. Baik, saya cukupkan demikian saja. Saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada rekan yang sudah mampir ke channel ini di Understamp Kicker. Kita jumpa di lain waktu dan di lain bahasan. Saya cukupkan sampai di sini saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.